Kisah cinta terlarang di Gunung Marapi, dendam yang abadi. Ketika cinta terhalang adat, dan gunung menyimpan amarah seorang perawan terluka. Gunung Marapi, si raksasa yang berdiri megah di jantung Sumatera Barat, dikenal sebagai puncak paling sakral di ranah Minang. Tapi tak banyak yang tahu, di balik kawahnya yang mengepul, tersimpan kisah cinta tragis, cinta yang diputus paksa oleh adat dan dendam yang menjelma menjadi amarah alam. Gunung ini bukan sekadar batu dan api. Di dalamnya, ada hati yang hancur, dan dendam yang belum terbalaskan. Bisik warga tua Kota Baru. Cinta yang tak direstui. Kisah ini berawal dari nagari Batu Palano, ratusan tahun lalu. Seorang gadis cantik bernama Mayang Sari, anak seorang datuk tinggi, jatuh cinta pada Irwan, pemuda biasa dari keluarga pengembara, bukan kaum adat, bukan kaum bangsawan. Hubungan mereka tumbuh diam-diam di lereng Gunung Marapi. Di sanalah mereka bertemu, menulis janji di batu, dan berikrar di bawah sinar bulan. Jika dunia tak mengizinkan, maka langit dan tanah akan jadi saksi cinta kita. Namun, hubungan itu cepat terendus. Bagi adat waktu itu, pernikahan lintas suku dan garis darah adalah aib. Mayang dipaksa bertunangan dengan pria pilihan kaum adat. Irwan diusir dari nagari. Tapi Mayang tak tinggal diam. Sumpah di tengah kabut Marapi. Pada malam purnama, Mayang Sari diam-diam naik ke puncak Marapi, mengenakan baju pengantin putih. Di sanalah ia berdiri di tepi kawah dan bersumpah. Jika cinta kami dilarang oleh adat, biarlah gunung ini menjadi wadah luka dan dendamku. Biarlah tiap letusannya jadi suara hatiku yang terbakar. Dan malam itu, Marapi bergemuruh. Langit menghitam. Petir menyambar pohon-pohon di lereng. Esoknya, Mayang Sari hilang. Yang ditemukan hanya selendang putih dan bunga melati yang layu di tepi kawah. Letusan aneh yang dianggap pertanda. Sejak saat itu, Gunung Marapi dikenal sebagai gunung yang meletus karena hati. Ia tidak mengikuti pola alam biasa. Letusannya sering terjadi setiap bulan purnama ke-7 setelah Suro. Setiap kali ada rencana pernikahan besar dari keluarga bangsawan tertentu. Setelah adanya pelanggaran adat besar, warga percaya roh Mayang Sari hidup di kawah Marapi. Ia menjadi penjaga cinta dan murka yang bangkit jika ada luka yang serupa. Penampakan perempuan putih di lereng gunung. Pendaki gunung, terutama yang naik dari jalur Balingka dan Kota Baru, kerap mengalami hal aneh. Melihat sosok perempuan muda berbaju putih berdiri di antara kabut. Mendengar suara isak tangis pelan, padahal tak ada siapapun. Salah satu pendaki dari Bandung mengaku melihat prasasti batu bertuliskan dua nama, Irwan Mayang, tapi saat difoto, tak muncul di kamera. Bahkan pada tahun 2016, sebuah tim dokumenter mengalami gangguan alat elektronik saat mencoba merekam malam purnama di puncak Marapi. Rekaman terakhir hanya menyisakan suara perempuan berkata, "Cinta ini belum selesai." Ritual di Batu Janji. Warga tua masih menjaga satu batu besar di lereng selatan Marapi yang disebut Batu Janji. Konon disinilah Mayang dan Irwan bersumpah. Setiap tahun, pasangan muda yang menikah kadang datang diam-diam untuk menabur bunga dan berdoa, agar cinta mereka tak seperti Mayang. Tapi mereka selalu diingatkan, jangan datang di malam bulan purnama, jangan membawa sesajen merah, dan jangan pernah menyebut nama Irwan dengan suara tinggi. Karena bisa saja, Mayang Sari akan datang menuntut jawab. Cinta itu bisa memaafkan, tapi cinta yang dikhianati oleh adat, bisa menjelma menjadi kutukan yang hidup abadi. Menyentuh hatimu? Suka dan simpan kisah ini. Tulis komentar, menurut kamu, apakah Mayang Sari harus dibiarkan jadi legenda, atau dikenang sebagai pahlawan cinta yang dilupakan sejarah? Bagikan cerita ini sekarang. Biarkan dunia tahu, bahwa Gunung Marapi bukan hanya gunung berapi, tapi juga gunung yang menyimpan luka cinta terlarang.